Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-Isra wal Mi'raj min al-mu'jizatil bahirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin imamid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi al-kiramil bararah. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan pembina Masjid Jami'at Muqarrabin, orang tua kita, orang tua saya, Bapak Dr. Haji Muhyiddin. Kita berkat beliau senantiasa diberikan sehat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami'at Muqarrabin, Bapak Haji Lukman Hakim, beserta segenap pengurus DKM, mudah-mudahan juga senantiasa dilimpah curahkan nikmat rahmat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, para tokoh masyarakat, segenap orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita juga pada malam hari ini dan seterusnya senantiasa dilimpah curahkan nikmat rahmat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama taklim pada maghrib ini kita buka terlebih dahulu dengan Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam hari ini kita akan membahas salah satu sisi dari Isra dan Mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Muhyiddin berada di bulan Sya'ban. Malam hari ini tanggal 2 Sya'ban. Kita sudah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Malam hari ini kita ingin membahas salah satu sisi dari Isra dan juga Mi'raj, salah satu sisi saja. Karena kalau semuanya itu banyak sekali dan sudah kita bahas di banyak masjid, di banyak mushola, juga majlis-majlis taklim, banyak sisi yang tentu kita sampaikan di masjid A seperti ini, di masjid yang lain juga seperti ini, sudah kita bahas di banyak sekali majlis. Ayat Mi'raj itu panjang, ada 18 ayat. Baik, Bapak-bapak, dari mulai wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha afatumanunahu ala ma yara laqad ra'a afatumanunahu ala ma yara. Bukan, sebelum itu maka dabal mu'adid. bukan. Afatumanunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Itu ada 18 ayat terkait
Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Isra hanya satu ayat, yaitu di dalam surah Al-Isra ayat 1. Kita membahas satu saja terkait dengan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada ayat tadi Inda Sidratil Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa? Yang sering kita dengar itu kalimatnya. Sidrah itu artinya pohon. Sidrah itu artinya pohon. Pohon apa? Dijelaskan oleh Imam Suyuti dalam Tafsir Jalalain, Syajaratun Nabqi, sejenis pohon bidara. Bagian sejenis, bukan pohon bidara, sejenis pohon bidara. Bahasa Qurannya namanya sidrah. Karena memang di Quran juga banyak digambarkan, misalnya kebaikan itu dengan kata atau kalimat pohon. Masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin. Bajikan asluha thabitun fil ardi wa far'uha fis sama. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, yang akarnya menghujam di bumi, cabangnya menjulang ke langit. Gambaran baik. Nah, ini ada Inda Sidratil Muntaha. Sidrah itu pohon. Nah, Rasulullah SAW sebagaimana riwayat Imam Muslim memberikan satu gambaran tentang sidrah itu yang dilihat oleh Rasulullah SAW mulai langit ke-6 dan langit ke-7. Karena ini gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Jadi itu sidrah, akarnya ada di langit ke-6, batangnya sampai menjulang itu ada di langit ke-7. Digambarkan itu buahnya pada Rasulullah SAW, nabquha kaqilai hajar. Nabquha itu buahnya dari sidrah tadi, besarnya kaqilai hajar. Seperti qilah itu artinya berat. Makanya ada istilah ayat itu dua, qullah. Qullah itu tunggal. Kalau jamaknya qilah. Itu 260 liter. Kira-kira beratnya itu Pak Haji Mansur berapa kilo? Ada 2 kintal. 2 kintal ya? Pakaiannya? 1 biji, 1 buah. Itu Rasulullah yang bersabda. Hadis sahih. Ada riwayat Imam Muslim, ada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Gambaran tentang sidrah yang disaksikan oleh Rasulullah SAW. Nabi juga lihat itu auraquha, daunnya ka'alanil filah, seperti kuping-kuping binatang namanya gajah. Gede, maksud besar. Dedaunan pohon sidrah yang dilihat oleh Rasulullah SAW mulai langit ke-6 bawah sampai langit ke-7. Gambaran Rasulullah tentang sidrah. Ada sidratil muntaha. Muntaha itu artinya puncak, pamungkas. Berarti itu pada ada akhir. Namanya pamungkas.
Kenapa itu sidrah disebut muntaha? Ada inda sidratil muntaha karena memang itu pohon adanya mulai langit ke-6 dan langit ke-7. Setelah itu kan udah nggak ada, udah bukan langit lagi. Alas namanya. Jadi pamungkas langit adanya di langit ke-7. Nah itu pohon adanya di langit ke-7. Batang sampai menjulang tinggi itu ada di langit ke-7. Mentok udah Pak Fauzi. Makanya karena mentok ada di puncak disebut sidratil muntaha. Pohon yang ada di puncak, bukan puncak Bogor. Masih tahu ini? Sudah ya, sampai sini dulu. Tentang inna sidratil muntaha. Nah, ini sidratil muntaha tempat perhentian. Perhentian apa? Perhentian sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ilaiha yahbitu kullu ma jaa min 'indillah wa ilaiha yas'adu kullu ma nazala kullu ma yas'adu minal ardi. Ke tempat sidrah itulah semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berhenti dulu di situ. Dan semua yang naik dari bumi berhenti di situ dulu. Berarti kayak terminal, itu namanya sidratil muntaha. Sidratil muntaha itu terminal langit. Semua yang ada dari Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh malaikat Jibril, ya itu di sidratil muntaha. Apa dimaksud? Lalu kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril itu wahyu ke bumi, termasuk kepada Rasulullah SAW. Amal-amal kita diantaranya yang akan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berhenti dulu di sidratil muntaha. Kalau bahasa kita, kalau kata Allah, malaikat sini loh, baru agak boleh nang sono boy. Ada pas pampresnya. Kalau itu pas pangit. Pasukan menjaga langit. Ada sidratil muntaha. Termasuk yang terkait dengan apa saja yang terjadi di semesta raya, bukan cuma di bumi. Angin, hujan, apa semuanya, anugerah, apa saja dilaporkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi berhenti dulu, inda sidratil muntaha. Tunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Emang kenapa kok pakai dilaporin? Emang Allah nggak tahu? Allah Maha tahu. Kayak ini, tadi kita baru menjelaskan tentang bulan Sya'ban, di mana bulan ini bulan diangkat amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak saya bahas di sini. Nanti kita mau masukin upload di media. Itulah yang dibuat sama Pak. Jadi ada sisi-sisinya. Jadi kelengkapan terkait dengan apapun bisa dilihat di sini. Jadi saya beda masjid, beda musola, beda ta'lim, berarti beda pembahasan saya. Meskipun saya bahas Isra Mi'raj, tapi beda sisi. Kayak tadi saya bahas Isra Mi'raj, tadi saya baca Quran di Masjid Al-Ihsan Premier tadi jam 11 sampai jam 12. Tapi sisinya berbeda, nggak saya ulang lagi di tempat ini atau di tempat manapun. Jadi masing-masing punya bahasa
diri. Nah ini kita bicara masalah sidratil muntaha. Emang Allah nggak tahu? Nggak tahu, Allah Maha tahu. Nggak pakai dilaporin sama malaikat amal kita. Tapi ada hikmah yang besar terkait malaikat diperintahkan oleh Allah untuk melaporkan amal kita sebagai manusia bertidur di sidratil muntaha. Tunggu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya ini kan bulan Syawal yang masuk, tapi masih ada keterkaitannya dengan Isra dan Mi'raj tentang sidratil muntaha. Sebetulnya itu satu isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sebagai manusia itu mulia. Maksudnya gimana sih? Kan ketika Allah menciptakan manusia, dalam hal ini Nabi Adam, kemudian istrinya Hawa, itu malaikat curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan protes, bukan, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Apakah engkau menjadikan makhluk di muka bumi itu man yufsidu fiha, yang nantinya akan merusak, wa yasfiku dima, dan mengalirkan darah. Kami ini kan malaikatmu, nusabbihu bihamdika, bertasbih memuji engkau ya Allah, wa nuqaddisu lak, dan kami ini mensucikan engkau ya Allah. Semua pakar tafsir yang kita baca terkait ayat ini, malaikat bukan sedang iri dengan manusia. Makanya harus hati-hati bicara Quran. Gak boleh berasosiasi dengan pikiran kita sendiri. Gak ada pakar tafsir yang membahas kayak gitu kan. Itu tadi saya bilang curhatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada beberapa bahasa dalam kajian tafsir yang kita baca dan sering kita bahas di Ta'lim Ahad pagi? Manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan beda unsurnya dengan malaikat. Malaikat dibuat gak ada nafsunya aja, gak ada syahwatnya, bahkan gak berbentuk fisik kayak kita. Malaikat itu nur cahaya. Malaikat gak ada nafsu, gak ada syahwat. Gak ada malaikat ngintip. Gampangan, bagian. Gampangan ya, maksudnya untuk mencerminkan ada syahwat. Malaikat itu gampangan bahasa kita, lu bolos. Nah, malaikat itu tahu, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur manusia itu kompleks. Ada ruh, itu kan non materi, tapi juga ada fisik, tapi juga ada nafsunya, tapi juga ada syahwatnya. Ada tapi juga kebaikannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada fujurnya, ada baiknya, ada takwanya. Ada fujurnya, ada jeleknya, ada takwa, ada baik. Di dalam diri kita tuh ada potensi itu. Nah, karena manusia punya beberapa potensi di dalam tubuhnya, malaikat kemudian mengambil satu kesimpulan, karena syahwat itu kan nanti manusia ini bisa, makanya beda ilmu luar ya. Kata kerja yang menunjukkan akan datang, bisa merusak ya Allah, bisa menumpahkan darah ya Allah. Kami ini bertasbih bukan dalam rangka malaikat itu sombong, bukan. Kan unsur malaikat cahaya.
Isinya kebaikan semua. Gak ada malaikat kenal jelek. Malaikat. Kami ini bertasbih, ketika malaikat bilang kami ini bertasbih, malaikat bukan sedang sombong. Bukan. Malaikat sedang tadi curhat di hadapan Allah. Kalau kami ini para malaikat, ya Allah, memang kerjaan kami bertasbih kepada Allah. Nah, Allah jawabnya singkat. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini maha tahu yang kalian nggak tahu. Udah begitu aja. Jadi begini di mana? Allah nggak bilang nggak begitu kan? Nggak begitu ya? Atau iya? Ini menarik. Allah nggak bilang begitu, nggak bilang ya, nggak bilang tidak. Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah ini a'lamu ma la ta'lamun, ini isinya sejarah. Dari mulai Nabi Adam ada di bumi sampai kiamat. Maksudnya apa? Manusia ternyata nggak semua yufsid, nggak semua rusak, nggak semua yasfiku, nggak semua menumpahkan darah yang tidak benar. Ternyata banyak manusia yang masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti jamaah Masjid Al-Mukarramin. Makanya malaikat itu ada groupingnya, kelompoknya yang memang oleh Allah ditugaskan mencatat hamba-hamba Allah yang ibadah di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah. Nggak boleh malaikat Islam pas kemarin mau dulu di tempat Masjid Al-Mukarramin, nggak boleh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh malaikat ketika sudah ada di terminal Indah Sidratil Muntaha, malaikat laporan kepada bagaimana itu hamba-hambaku yang ada di Masjid Al-Mukarramin. Kata malaikat, ini semuanya bersujud kepada Engkau ya Allah, bertasbih kepada Engkau ya Allah. Kalau bahasa orang Bekasi, gua bilang juga apa? Kata semua hamba-hambaku kamu bilang rusak ini bukan semua. Bertasbih kan? Bertasbih. Karena yang bersabda ini Rasulullah SAW. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahari fayastami'una fi salati subhi. Thumma ya'budu alladhina batu fikum. Fayas'aluhum rabbuhum kaifa taraktum ibadi. Qalu taraknahum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Allah suruh malaikat itu yang ta'amuna bergantian mencatat ibadah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terminal malaikat, tempat ganti sip itu waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh. Kemudian malaikat yang Allah tugaskan malam, supaya ya'budu alladziina batu naik ke langit, berhenti dulu di Sidratil Muntaha sebelum ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi? Dia para malaikat, gimana kalian tahu ketika kalian meninggalkan hamba-hambaku? Kan naik. Kata para malaikat, ya Allah, taraknahum, ketika kami tinggalkan hamba-hambaku, yusalluna, lagi pada sholat. Pas engkau suruh lagi kami turun, wa atainahum, yusalluna, lagi sholat juga. Jadi Allah itu berkehendak membanggakan hamba-hambanya di depan para hambanya lain, yaitu malaikat. Suruh berhenti di terminal namanya Sidratil Muntaha. Jadi itu yang namanya Indah Sidratil Muntaha, perhentian kemuliaan buat manusia sebenarnya.
Sidratil Muntaha. Makanya lanjutan dari ayat inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Di situ ada surga, tempat istirahatnya hamba-hamba Allah yang saleh, yang baik. Mudah-mudahan kita semua di dalam. Nah, dedaunan itu yang ada di sana itu bukan sembarang dedaunan. Itu catatan semua. Maka dalam ayat-ayat kita baca dalam juz amma ada fi lauhil mahfuz, awal mahfuz. Catatan yang mahfuz, yang terjaga, yang rapi ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya pada ganda air di balik yang ada aurat tadi, daunan yang kayak ube gajah. Tapi malaikat nggak bisa baca sebelum ada kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Nungguin aja. Termasuk di situ ada rezeki, termasuk di situ ada kebaikan, termasuk di situ bagaimana semesta raya ke depan. Ada semua. Itulah rahasia kenapa habis Rajab itu sampai. Kan Rajab Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mi'raj naik. Sya'ban salah satu hikmah bulannya, bulan di mana diangkat amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diangkat kan soal-soal juga. Bulan Sya'ban, syahrul turfa'u fihi amal, yang tadi saya jelaskan pada kajian tafsir. Nah, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala istilah manusia yang tadi saya bilang pada pagi hari diverifikasi dan divalidasi. Istilah kita, biar gampang kita paham. Lihat Allah Subhanahu wa taala. Amal setahun, amal setahun. Diangkatnya di bulan Sya'ban. Amal setahun diangkatnya di bulan Sya'ban. Kalau amal setahun kita, bangsa kita, kegiatan kita kan Desember. Ada RPS. SPJ. Pakai dulu, atau dulu baju bidin. Lagi jadi sektek. Ada pertama. Lah nanti apa yang terjadi 1 tahun lagi itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhenti lagi di terminal Sidratil Muntaha, kemudian baru dibawa ke bumi pada akhir Ramadan. Karena bisa Ramadan. Itulah hikmah dan rahasianya mengapa kita itu dianjurkan agar peningkatan amal kita setiap bulan dari mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan itu terus meningkat, bro. Biar nasib kita setahun itu baik. Baiklah, saya mau baik. Bukan dapat duit 100 miliar, bukan. Baik. Artinya dalam keadaan apapun diri kita, tetap di sana ada kebaikan. Sehat baik. Kita lagi pusing, ya juga baik. Kenapa orang lagi sakit? Kalau dia mensikapi sakitnya dengan ikhtiar dan tawakal kepada Allah, berbuah pahala berdosa. Pahala. Tujuannya ini. Jadi ada rahasia besar gak boleh. Di balik Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Ada kaitannya dengan indah Sidratil Muntaha. Nah ini mudah-mudahan seperti Nabi bilang ini, Rajab Mi'raj naik, ya. Kemudian Sya'ban amal kita dinaikin. Mudah-mudahan amal kita yang di bulan Sya'ban ini dinaikkan, dibawa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, catatannya baik semua. Kalau Rasulullah gimana? Kalau kita melihat contoh Rasulullah, Rasulullah itu kalau masuk bulan Sya'ban banyak berbuat puasa. Padahal Nabi apa
Pasti jeleknya kan gak ada. Buat contoh kita sudah agar kita itu punya panutan yang bisa baik, pantas untuk kita ikuti, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar pas dibawa ke Sidratil Muntaha, itu kemudian catatan kita, bahasa kita di tag dulu malaikat di daun, bahasanya gitu. Ya, kemudian kata Allah, malaikat, ayo, ya Allah, nomor 1, set, Haji Ganda. Bagaimana tadi? Wah, 1, ahli masjid mana sih? Haji Ganda itu jamaah mana sih banyak ini? Dia apa jamaah masjid aja? Iya, sholat wah mantap, jamaahnya wah, gitu. Orang tua kita baca buku wah amalnya, wah infaknya, misalnya dari bapaknya, kayak gitu. Nah, itulah indah Sidratil Muntaha. Mudah-mudahan itu menjadi puncak nilai kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidratil Muntaha itu mudah-mudahan menjadi puncak nilai kita, kan bukan dari puncak nilai kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ada yang menarik. Sholat itu diwajibkan oleh Allah di dunia, di bumi kan bisa kayak amal-amal yang lain. Haji di bumi, artinya Jibril bawa pesan, bawa wahyu, bawa perintah langsung ke bumi. Tapi kalau sholat enggak. Nabi ke Sidratil Muntaha, kemudian terima perintah itu di arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat itu. Kan waktu Mi'raj itu artinya di atas, naik ke atas. Mi'raj itu artinya naik ke atas. Tapi kita memahami naik ke atas, jangan seperti fisik. Naik ke atas itu maksudnya derajat itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Rasulullah itu selesai. Jadi Mi'raj itu ketika Nabi ada di Sidratul Muntaha kemudian naik lagi dalam rangka menerima perintah sholat 5 waktu, tujuannya untuk menaikkan kita sebenarnya, memuliakan kita pada makam yang setinggi-tingginya. Dan sekarang sholat 5 waktu apa cuma buat Rasulullah, apa juga buat umatnya ini? Kan bukan cuma buat Nabi, tapi buat seluruh umatnya kan. Jadi itu bukan sebuah beban. Makanya ini kisah satunya kisah yang luar biasa. Makanya dalam Isra dan Mi'raj itu ada hadis Rasulullah SAW tentang sholat. Kalau sholat yang 50 waktu, saya udah gak ada bahas, nggak usah bahas, kita udah tahu. Ada satu yang diucapkan, disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan ini kisah unik. Nabi bilang dalam hadis riwayat Imam Muslim, marartu ala Musa lailatan usriyahi wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi. Aku melewati Musa lailatan pada suatu malam usriyahi ketika aku diisrakan. Musa lagi ngapain? Wa huwa, dan dia di Musa qa'imun, berdiri, yusalli, lagi sholat fi qabrihi, di kuburannya. Kan mati kan? Masih sholat. Tujuan kenapa Rasul diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, sampai dijelasin oleh Imam Nawawi, tujuannya tasyrifan wa taladzudzan bil ibadah. Itu untuk memuliakan dan sebagai tanda betapa nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Endingnya, hasilnya, outputnya
diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan kita menganggap yang kita laksanakan ini beban. Kenapa? Kemuliaan kita dibawa sampai Sidratil Muntaha. Ya. Kenapa ada ayat inda Sidratil Muntaha? Itu buat kita, seluruh umat Islam yang taat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun amada ila shalah. Baris. Rasulullah itu kalau lagi punya persoalan yang besar, Nabi itu langsung melaksanakan sholat. Biar naik itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan agar pepohonan sidrah kita kan banyak, tadi sudah katakan gambaran pohon di Quran itu banyak terkait dengan amal soleh sebenarnya. Mudah-mudahan sidrah kita, catatan amal kita di dedaunan yang ada di sidrah itu isinya puncak, semuanya puncak sampai ujung akhir hidupnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita kalau banyak meresapi itu nggak biasa. Saya ajak ingin meresapi. Bahasa Arab itu antara laki-laki sama perempuan beda. Contoh, masuk, udkhul, buat laki-laki. Tapi kalau buat perempuan, udkhuli, masuk. Orang Sunda tuh. Artinya ada kedamaian, kesopanan, kelembutan. Nah itu ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah bukan buat laki, bukan juga buat perempuan, buat laki dan perempuan. Maksud Allah, akhir hidup seseorang yang mukmin itu panggilannya lembut. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah, irji'i, kembalilah kamu. Lembut banget tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi panggilan Allah kepada an-nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, yang ibadah, yang tulus, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu sudah nasib malaya itu. Coba kita renungkan betapa itu lembutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tapi bukan kita mau ditaruh di bawah, kita mau ditaruh inda sidratil muntaha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pengen memaknai Isra Mi'raj itu buat kitanya apa? Dan kalau buat Rasulullah sudah selesai, mulia semua. Buat kitanya apa? Nah buat kita saja. Oh itu di tahun itu buat kita. Oh ketinggian itu buat kita. Kemuliaan itu semuanya buat kita. Rasulullah ternyata kesana diperintahkan sholat, bukan buat Nabi doang, buat kita. Tapi yang harus kita camkan itu bukan untuk membebani hidup kita, tapi itu justru ingin memuliakan hidup kita. Nah, itu baru inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Tentu masih sangat luas terkait dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk tentang bulan Sya'ban. Itu juga pembahasannya sangat luas terkait dengan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang lain kita lanjutkan lagi kajian tentang hal-hal
memang yang terkait dengan agama kita, agar kita semuanya tahu. Tambah pengetahuan kita bukan untuk apa-apa, untuk meresapi, memantapkan, meneguhkan iman kita, diri kita, amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita itu betul-betul memang ibadah itu memang bahagia, memang itu enak, emang itu nikmat. Ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal masing-masing kita ini harus harus bagaimana kita berusaha agar setiap penambahan usia kita, ya Allah, ternyata aku ini tidak bikin ribet ketika kau suruh ini itu ya Allah. Ternyata ini anugerah Engkau ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sudah Engkau perintahkan aku untuk A, B, C dan sekolah macam. Itu ternyata keindahan diriku aku dapat, aku gapai, aku capai dengan anugerah-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kita berikan rahmat nikmat barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.